Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Thorik Akmal Taqiyuddin akan menjelaskan tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah istilah non-parametrik yang pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi atau distribution free statistic dan uji bebas asumsi, yaitu assumption free test. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Lalu berikutnya ada kelebihan statistik non-parametrik. Yang pertama adalah asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Yang kedua, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang ketiga, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan mudah. Yang keempat, uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Lalu yang terakhir ada efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Lalu berikutnya ada kelemahan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Lalu yang kedua, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Lalu yang ketiga, karena biasa digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil dalam prosedur non-parametrik akan lebih lemah dibandingkan dengan menggunakan prosedur parametrik. Lalu yang terakhir, prinsip perhitungannya memang lebih sederhana, namun proses perhitungannya seringkali lebih membosankan. Berikutnya ada teknik pengujian statistik non-parametrik. Yang pertama, pengujian hipotesis deskriptif. Itu bisa menggunakan binominal test, X2 one sample, run test, chi-square goodness of fit, Cole-Smirnov one sample test. Lalu, teknik pengujian hipotesis komparatif atau dua sampel. Bisa menggunakan McNemar change test, sign test, Wilcoxon match pair median test, Wilcoxon Mann-Whitney, Cole-Smirnov two sample, dan Wolfowitz. Lalu yang berikutnya hipotesis komparatif, lebih dari dua sampel. Bisa menggunakan X2 K sample, median extension, Kruskal-Wallis, dan one-way ANOVA. Lalu yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Bisa menggunakan contingency coefficient, Spearman rank, dan Kendall-Tau. Berikutnya ada data non-kontinum yang merupakan data bentuk ordinal atau juga data nominal. Di sini bisa dilihat ada jenis data ordinal, juga jenis data nominal dan pengujiannya. Yang pertama ada McNemar, jenis datanya yaitu uji tanda atau sign test. Pengujiannya meneliti perbedaan dalam suatu kelompok. Yang berikutnya ada chi-square, jenis datanya uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon jumlah peringkat. Pengujiannya membandingkan dua sampel bebas. Yang berikutnya ada Cochrane, jenis datanya itu Friedman. Lalu pengujiannya membandingkan tiga kelompok atau lebih dalam satu kelompok. Yang berikutnya ada chi-square lagi, dan jenis data nominalnya analisa varian dengan menggunakan peringkat Kruskal-Wallis. Pengujiannya yaitu membandingkan tiga kelompok atau lebih sampel bebas. Yang berikutnya ada analisa varian dua jalur. Jenis datanya yaitu analisa varian dua jalur Friedman. Pengujiannya yakni membandingkan tiga kelompok atau lebih dengan menggunakan dua faktor yang berbeda. Lalu ada koefisien kontingensi. Jenis datanya koefisien korelasi peringkat Spearman, data dalam bentuk peringkat. Pengujiannya yakni mengetahui hubungan korelasi linear antara dua berubah. Lalu ada
penjelasan mengenai chi-square. Uji chi-square atau sering juga orang menyebutnya uji chi kuadrat adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan untuk uji chi-square harus berbentuk data frekuensi, bukan data yang berbentuk rasio ataupun skala. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square dapat dilakukan dengan melihat nilai output chi-square test hasil olah data dengan SPSS. Di sini ada analisis chi-square dengan contoh kasus. Ini seorang mahasiswa kebidanan akan mengadakan penelitian dengan judul hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan di Puskesmas X. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0-6 bulan. Pemberian ASI eksklusif terdapat dua kategori nominal, yaitu yang pertama diberi ASI eksklusif dengan kode 1 dan tidak diberi ASI eksklusif dengan kode 0. Lalu berikutnya sedangkan status gizi dibedakan menjadi 4 kategori nominal, yaitu gizi buruk dengan kode 4, gizi kurang dengan kode 3, gizi baik dengan kode 2, dan gizi lebih dengan kode 1. Dalam skala nominal yang kita gunakan, pemberian kode tidak memiliki tingkatan, hanya berfungsi sebagai coding saja, sehingga coding-coding tersebut bisa diganti dengan angka atau huruf. Nah, di sini bisa dilihat analisis chi-square menggunakan tabel. Lalu berikutnya ada analisis chi-square menggunakan SPSS. Langkah yang pertama adalah bukalah lembar kerja SPSS. Jika sudah terbuka, copy dan paste coding dari status gizi bayi dan coding pemberian ASI eksklusif ke dalam lembar kerja SPSS seperti tabel yang tertera. Lalu yang berikutnya, masukkan dalam menu variable view untuk memberi nama variabel pada menu label. Yang berikutnya, klik menu value untuk memberikan penjelasan coding variabel pemberian ASI eksklusif dan status gizi. Lalu masuk menu analyze, kemudian pilih descriptive statistic, kemudian masuk ke submenu cross tab. Yang berikutnya, masukkan variabel pemberian ASI eksklusif pada kotak row dan variabel status gizi bayi 0-6 bulan ke dalam kotak kolom. Lalu klik menu statistik, kemudian centang kotak chi-square dan kontingensi koefisien, lalu klik kotak continue. Lalu masuk menu kotak cell. Di sini centang kotak observe dan total. Hiraukan yang lainnya, kemudian klik continue dan OK. Yang berikutnya, hasil uji chi-square hubungan pemberian ASI eksklusif bisa dilihat sebagai berikut. Interpretasi hasil keluaran SPSS, output case processing summary, terdapat 12 data yang semuanya diproses. Tidak ada data yang missing atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya 100%. Di sini bisa dilihat tabulasi silang di atas atau cross tabulation bertujuan untuk memberikan gambaran kecenderungan hubungan secara kualitatif. Berdasarkan tabulasi silang di atas, kita dapat mengetahui bahwa bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki kecenderungan mengalami gizi buruk sebesar 33,3%. Sedangkan bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki kecenderungan memiliki status gizi baik 33,3%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah frekuensi paling banyak pada kolom status gizi bayi usia 0-6 bulan. Lalu di sini bisa dilihat tabel chi-square test. Pada bagian Pearson chi-square terlihat nilai asim sig to tail sebesar 0,046. Karena nilai asim sig to tail 0,046 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak, yang artinya
terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0-6 bulan. Di sini bisa dilihat tabel symmetric measure. Symmetric measure memberikan informasi besarnya kontingensi koefisien, yaitu seberapa erat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0-6 bulan. Hasil analisisnya, tabel di atas diperoleh nilai sebesar 0,632 dengan kategori kuat, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat keeratan hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0-6 bulan dalam kategori kuat atau memiliki hubungan yang kuat. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.